Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin aku Nafisa Dwi Larasari dengan NIM C212111016 dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi praktikum minggu ketiga. Nah, kira-kira pada praktikum minggu ketiga ini kita bahas apa aja sih? Baik, jadi pada praktikum minggu ketiga ini kita membahas mengenai PKB dan integritas. Pada praktikum kali ini saya akan menjelaskan mengenai PKB dulu nih. Jadi PKB itu apa sih? PKB adalah, TKG itu adalah tahap tertentu perkembangan gonad sebelum dan sesudah ikan memijah. Nah, untuk penentuan tingkat pematangan gonad sendiri dibagi menjadi dua cara, yaitu yang pertama secara morfologis, yang mana pengamatan ini berdasarkan ukuran dari gonad tersebut yang diamati secara visual. Sedangkan untuk cara kedua yaitu secara histologis, atau pengamatan ini didasarkan pada perkembangan gonad melalui fase perkembangan sel gonad tersebut. Nah, selanjutnya aku mau jelasin nih alat dan bahan yang diperlukan pada praktikum kali ini. Nah, alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum reproduksi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mikroskop, gunanya untuk melihat diameter telur. Kedua itu ada timbangan digital. Timbangan digital ini fungsinya untuk mengukur bobot biota uji. Nah, yang ketiga ada kain lap atau tisu. Gunanya di sini untuk membersihkan biota uji dan meja praktikum. Yang keempat ada kamera digital. Kamera digital ini fungsinya untuk mendokumentasikan biota uji dan proses pengerjaan praktikum. Nah, yang selanjutnya ada cawan Petri. Cawan Petri ini gunanya sebagai wadah yang akan diamati. Nah, jadi seperti ini teman-teman cawan Petrinya. Nah, kemudian yang selanjutnya ada kertas label dan spidol permanen. Nah, fungsinya itu untuk memberi tanda pada biota uji agar mudah dikenali dan tidak tertukar dengan biota lainnya. Yang ketujuh ada botol sampel. Botol sampel ini gunanya untuk menyimpan bagian contoh yang akan diamati seperti gonad atau usus tersebut. Lalu selanjutnya ada trash bag. Yaitu ikan segar. Ini fungsinya untuk spesimen yang akan diamati dan diukur serta dibedah nanti. Nah, selanjutnya ada kaca preparat. Kaca preparat ini fungsinya untuk melihat diameter telur di mikroskop. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prosedur kerja dalam praktikum kali ini. Metode pertama yang harus dilakukan untuk menentukan tingkat kematangan gonad adalah dengan mengeringkan ikan yang sudah diukur panjang dan beratnya. Kita bisa keringkan dulu untuk gonadnya hingga tisu. Setelah itu kita bisa ukur tuh panjang atau bobotnya. Bisa kita ukur timbang bobotnya itu menggunakan timbangan digital. Sedangkan fekunditas nisbi adalah jumlah telur per satuan berat atau panjang. Nah, setelah kita mengetahui apa itu fekunditas, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai diameter telur. Nah, diameter telur itu apa sih? Diameter telur adalah garis tengah
atau ukuran panjang dari suatu telur dengan mikrometer yang berskala yang sudah ditera. Nah, metode kerja yang dilakukan pada praktikum fekunditas dan diameter telur merupakan rangkaian kegiatan yang saling berurutan, antara lain terdiri atas metode kerja langsung, metode kerja gravimetri, dan metode kerja volumetrik, serta ada metode kerja gabungan. Metode yang pertama adalah metode kerja langsung, yaitu metode yang dilakukan dengan menghitung telur ikan secara langsung dan satu persatu. Kelebihan metode ini cukup akurat, namun kelemahannya memerlukan waktu yang lebih lama. Selanjutnya adalah metode kerja gravimetri. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menimbang berat gonad total dalam satuan gram. Nah, kemudian kita mengambil sebagian gonad contoh, lalu menimbang gonad contoh dan menghitung jumlah telur yang ada pada gonad contoh tersebut. Metode yang ketiga adalah metode kerja volumetri. Metode ini dilakukan dengan mengukur volumenya dengan memasukkan ke dalam gelas ukur, kemudian mengambil sebagian gonad contoh yang dibagi menjadi 3 bagian, teman-teman. Nah, bagiannya itu terdiri dari posterior, middle, dan anterior. Nah, selanjutnya kita mengukur kembali gonad contoh tersebut. Terakhir, kita menghitung jumlah telur satu persatu dari gonad contoh yang telah diukur volumenya. Metode yang terakhir adalah metode kerja gabungan. Metode ini merupakan perpaduan antara ketiga metode yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, hal pertama yang harus dilakukan adalah menimbang berat total gonad yang sudah matang menggunakan timbangan digital. Setelah itu, akan dihitung, kemudian mengambil 5 bagian telur contoh secara acak dari volume gonad contoh, lalu mengejarkan gonad contoh hingga 10 atau 13 cc dan mengambil sebanyak 1 cc dengan menggunakan pipet tetes. Kemudian menghitung telur yang ada pada 1 cc tersebut. Setelah itu fekunditas dapat dihitung. Terakhir mengambil telur contoh dari ikan yang akan diukur diameter telurnya.